Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau kembali mengumpulkan kami untuk bisa beribadah. Tanpa terasa hari demi hari kami lewati, namun kasih setia penyertaan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan terus kami rasakan di hidup ini. Melewati banyak persoalan, masalah, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan berbicara bagi kami hari ini. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami sehingga kami boleh menghadapi hidup kami dengan penuh iman dan keberanian di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, saudara, seringkali kita ketika beribadah, saudara, kita berkata kita percaya pada Tuhan. Bahkan tadi kita nyanyi lagu, ya hatiku percaya, hatiku percaya. Tapi saudara, pernahkah kita menyadari bahwa ternyata kata percaya itu tidak semudah waktu kita omongkan percaya. Ya, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam firman Tuhan yang terkenal dengan ketidakpercayaannya. Siapa dia? Thomas, ya. Saudara pasti tahu ketika saya menyebutkan Thomas, apa yang ada di benak kita sebagai orang Kristen. Bahkan tidak jarang kita juga berkata, dasar iman Thomas, ya. Kenapa dikatakan iman Thomas, saudara? Iya, mari kita lihat sama-sama. Hari ini saya berikan tema firman Tuhan sesuai dengan di Alkitab. Ya, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Ya, iya, mari kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-20, saudara, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-20, kita baca sama-sama ayat yang ke-24. Mulai di sana dikatakan, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, banyak orang ketika membaca ayat ini kita langsung menghakimi, memang dasar Thomas tidak percaya. Ya, sebagian dari kita selalu berkata kalau kita melihat orang yang tidak percaya, kita dasar iman Thomas. Tapi saudara, pernahkah kita mau merenungkan dan sedikit belajar mengapa Thomas tidak percaya akan kebangkitan Kristus? Saudara bisa membayangkan ketika dia sedang bersama-sama dengan Yesus. Thomas termasuk salah satu murid Yesus yang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Tapi tiba-tiba saudara, orang yang selama ini dia lihat membuat mujizat, orang yang selama ini dia kagumi, orang yang selama ini dia pikir, wow, orang yang sangat berkuasa, tiba-tiba ditangkap. Waktu Yesus ditangkap, Alkitab berkata semua murid-murid itu tercerai-berai, kocar-kacir, lari kian kemari. Kenapa? Semuanya ketakutan pengen menyelamatkan diri. Ya, ketika Yesus ditangkap, saudara, lalu dia dihukum mati, dia disalibkan. Setelah itu murid-murid terpencar dan mereka semua di dalam keadaan pergumulan batin yang begitu hebat, termasuk Thomas, ya. Lalu Alkitab mencatat ketika murid-murid berkumpul, ya, Thomas itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kemanakah Thomas, saudara, ya? Yesus disalib lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Maria Magdalena dan teman-temannya pergi ke kuburan Yesus, mereka melihat Yesus tidak ada di sana. Akhirnya mereka menangis, mereka memberitahukan bahwa ya mereka pertama kali berpikir bahwa Yesus mayatnya dicuri, tapi dua orang malaikat menampakkan diri dan berkata, ya dia tidak dicuri tetapi dia sudah bangkit, dia hidup, dia tidak mati lagi. Lalu mereka pulang mengabarkan kalau Yesus hidup. Ya tiba-tiba Yesus pun menampakkan diri kepada mereka. Setelah itu Yesus datang mendapati murid-murid, saudara, ya. Kalau saudara baca pada ayat yang ke-19, Injil Yohanes 20 ayat 19 berkata begini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara bayangkan ya, murid-murid itu berkumpul, mereka itu
di satu tempat berkumpul karena ketakutan. Jadi kita bisa membayangkan saudara, Thomas dan murid-murid Yesus yang tadinya begitu begitu terkagum dengan Yesus, melihat mujizat, bangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Tiba-tiba Yesus ditangkap seperti domba yang tidak berdaya, dibawa ke salib lalu dihukum mati. Ya, kira-kira saudara, kita pun sebagai manusia kalau melihat seperti itu mungkin kita juga akan berpikir seperti murid-murid, bahkan seperti Thomas. Ya, pada hari pertama minggu itu ketika Yesus sudah bangkit saudara, murid-murid berkumpul bersama-sama. Mereka berada di satu ruangan karena di ruangan terkunci, di sini dikatakan di dalam tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Iyalah, kenapa mereka bersembunyi ketakutan? Karena Yesus dibunuh, dianggap penjahat. Udah pasti nih, antek-anteknya juga habis ini dicari. Jadi mereka dalam keadaan ketakutan, mereka bersembunyi di dalam satu ruangan dengan pintu yang tertutup. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wow, saudara-saudara bisa membayangkan mereka yang tadinya kecewa, mungkin sudah tidak ada kata, mereka tinggal lihat-lihatan, mereka tinggal pandang-pandangan, udah gak ada lagi kata-kata yang berkata, ya padahal dia itu dulu ya berkuasa, ya kita udah melihat, ya iya kenapa ya mati loh. Bayangkan kekecewaan, keterpurukan iman mereka ketika harus menerima guru yang mereka sanjung dan yang mereka anggap berkuasa harus mati di atas kayu salib di tempat gantungan orang-orang yang berdosa. Saudara, di dalam mereka ketakutan, terpuruk, tiba-tiba Yesus datang menampakkan diri. Tapi Alkitab berkata Thomas gak ada, ya, bersama-sama dengan mereka. Thomas kemana? Dia sedang mengurung diri di rumahnya. Ya, ada begitu banyak perasaan di dalam hatinya yang berkecamuk. Dan dia memilih untuk menyendiri, tidak seperti murid-murid yang berkumpul bersama-sama. Mungkin, kenapa? Keterpurukan Thomas itu lebih daripada yang lain-lainnya. Kenapa? Karena Thomas itu terkenal murid yang pemberani. Thomas itu terkenal murid yang sangat-sangat bersemangat. Tiba-tiba ketika Yesus mati, dia down benar-benar. Dan Alkitab berkata ketika murid-murid berkumpul, Thomas gak ada. Kenapa? Dialah yang paling terpuruk dari antara semua murid-murid. Dia mengurung diri di rumahnya, dia tidak berani keluar, dia gak berani ketemu yang teman-temannya. Sementara mereka, saudara, berkumpul bersama-sama dalam ruangan yang pintu terkunci. Lalu Yesus datang menampakkan diri dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wow, ada sebuah pengharapan. Saudara, mungkin engkau hari ini sedang terpuruk dan mungkin engkau sedang bertanya dalam hatimu, apakah Tuhan itu masih ada? Saking beratnya pergumulanmu. Mungkin engkau menyendiri, engkau mengurung diri di kamar dan engkau tidak mau lagi bertemu orang. Di dalam kesendirianmu bahkan ada sebuah keraguan di sana. Engkau bertanya, apakah Tuhan itu masih ada? Apakah Yesus itu masih ada? Saya bisa membayangkan perasaan murid-murid, mereka bersembunyi di satu ruangan. Saudara bisa membayangkan yang tadinya mereka itu dengan gagah perkasa mengikut kemanapun Yesus pergi. Kenapa? Melihat kuasa yang dahsyat yang Yesus lakukan. Tapi ketika Yesus mati, mereka terpuruk, mengurung diri, ketakutan, rasanya lenyap semua yang mereka punya selama ini. Kebanggaan mereka, berada di dekat Yesus itu sebuah rasa yang tak ternilai buat mereka. Apa gambaran rohaninya hari ini, saudara? Mungkin engkau selama ini orang yang berkata, aku mempercayai Tuhan selama ini. Aku berusaha dekat dengan Tuhan. Tapi apa yang aku lihat sekarang? Pergumulan hidupku yang begitu berat. Rasanya membuat aku pengen mengurung diri dan ada sebuah keraguan di hatimu mungkin yang hari ini sedang bertanya, apakah Tuhan itu masih ada? Ketika besok harinya Alkitab berkata, ketika Yesus sudah berbicara kepada murid-muridnya, saudara ya, ayat yang 24 berkata, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, Thomas lagi di rumahnya mengurung diri. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, mereka ini cerita. Lalu ketika mereka ketemu Thomas, mereka tuh cerita. Ya,
Thomas, kami telah melihat Tuhan, Thomas, ya. Kami telah melihat Tuhan. Mungkin Thomas berkata kepada teman-temannya, udahlah, kita semua lihat kok dia dibunuh, dia disalib. Kita semua lihat apa yang dilakukan kepada dia. Udahlah, dia udah dikubur, kalian terima aja lah kenyataan. Mungkin loh Thomas berkata seperti itu. Mereka berkata, enggak, kami lihat dia benar-benar nyata, bukan cuma saya, kata Petrus. Ada semua kita di sini, ada Matius, ada ya. Lalu Thomas berkata kepada mereka, ya mereka bilang, kami telah melihat Tuhan. Saudara perhatikan tanda seru di sana. Itu sebuah kata yang tegas ya, yang dengan apa ya, dengan bersemangat mereka, Thomas, kami ketemu Tuhan, kami melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, ya mungkin dia berkata sambil tersenyum dan sedikit mengejek nadanya. Ayat berkata begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, ya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, ketika mereka berkata, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Mungkin Thomas dengan sedikit nada yang mengejek, dia berkata, lihat Tuhan. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di dalam lambungnya, ya sekali-kali Thomas bilang, maaf ya, maaf. Walaupun kalian semua udah cerita bahwa kalian sudah lihat dia, tapi dengar ya, sebelum saya menjamah ya lambungnya yang bekas paku itu, saya tidak akan sekali-kali percaya. Saudara, kemana iman Thomas selama dia berserta Yesus? Ternyata peristiwa penyaliban Yesus bisa membuat semua kenangan tentang Tuhan hilang begitu saja, sehingga mereka tidak lagi percaya. Thomas tidak lagi percaya apa yang Yesus sudah katakan, bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia akan sudah menceritakan kematiannya kepada murid-muridnya. Tetapi pada hari yang ketiga anak manusia akan bangkit. Tapi saudara, ternyata pengalaman yang pahit, penyiksaan Yesus yang selama ini dia anggap orang yang berkuasa, di depan mata dia melihat, itu bisa membuat kenangannya, bahkan rasa percayanya kepada Tuhan pupus dan hilang begitu saja. Sehingga dia bisa berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, mungkin kita juga sudah mengalami begitu banyak kenangan atau pengalaman pahit di hidup kita. Sesuatu yang begitu berat sehingga rasanya sulit untuk kita bisa mempercayai Tuhan. Hari-hari ini rasanya sulit bagi kita untuk percaya kuasa Tuhan itu ada. Sulit rasanya bagi kita untuk sungguh-sungguh percaya lagi bahwa Dia Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Saudara, ayat yang ke-26 berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kayaknya lukanya mulai sembuh. 8 hari. Membutuhkan waktu memang. Ketika kita menghadapi sesuatu, waktulah yang akan menyembuhkan. Ya, waktu akan menyembuhkan saudara. Ya, karena itu ketika engkau menghadapi masalah, ya minta kekuatan untuk bertahan. Kenapa? Karena seiring waktu Tuhan itu bekerja dengan waktu. 8 hari kemudian, ya ketika Thomas bersama-sama dengan murid-murid itu di tempat yang sama di rumah itu, kata firman Tuhan. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27 ini yang aneh saudara. Kemudian Yesus langsung berkata kepada Thomas loh. Begitu dia menampakkan diri, dia langsung tertuju kepada Thomas. Langsung dia berkata, Thomas. Ya gak ada kan yang kasih tahu ke Yesus. Yesus langsung tertuju kepada Thomas dan berkata, Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, kata Yesus. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini perkataan pertama yang keluar dari mulut Thomas, di mana dia mendeklarasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, saudara.
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ketika kita membaca ayat ini kita tahu ada dua level iman, saudara. Yang pertama level iman orang yang percaya waktu dia melihat. Yang kedua level iman yang kedua, orang-orang yang akan berbahagia adalah siapa? Mereka yang percaya sekalipun mereka belum dan tidak melihat. Amin, saudara. Yesus berkata, "Ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Hari ini kita ada di level iman yang mana? Yang percaya ketika kita melihat, atau kita percaya sekalipun kita tidak melihat? Kita tetap percaya. Dan kita mau tetap berkata, "Aku percaya Tuhan, sekalipun aku belum melihat jawaban doa, sekalipun suamiku belum dipulihkan, sekalipun anakku belum dipulihkan, sekalipun aku belum disembuhkan Tuhan, aku mau tetap percaya." Ini loh yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Yesus berkata apa? Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Saudara, adakah hari ini engkau belum disembuhkan? Hanya satu kebahagiaan bagimu hari ini ketika apa? Engkau mau tetap berkata, "Aku percaya Tuhan, sekalipun aku belum sembuh." Mungkin engkau sedang ada dalam masalah keuangan. Engkau berkata, "Aku mau percaya Tuhan, sekalipun aku belum dipulihkan keuanganku." Firman Tuhan berkata, engkaulah orang yang berbahagia. Engkau naik di level yang lebih tinggi. Ya, Thomas ketika itu level imannya masih di bawah. Ya, dia adalah seorang yang sangat terpukul dengan peristiwa penyaliban Yesus sehingga dia membuat imannya terkocak. Lalu dia tidak lagi bisa percaya pada Tuhan. Tetapi saudara lihat, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika Yesus sudah bangkit, Thomas naik ke level iman yang berikutnya, saudara. Dia naik ke level iman yang kedua. Yang Yesus katakan kepada dia apa? Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Apa yang terjadi setelah Thomas naik ke level iman yang berikutnya? Saudara, Thomas ya, yang tadinya adalah seorang yang ragu-ragu, tidak selamanya menjadi orang yang ragu-ragu dan tidak percaya. Setelah dia berjumpa dengan Yesus itu, level imannya naik ke level yang berikutnya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ya, Thomas menjadi penginjil, pembawa berita kabar baik. Cerita gereja mengatakan bahwa dia berkhotbah di Babilonia kuno, dekat sungai Efrat di Trigis, yang sekarang menjadi Irak. Thomas pergi ke sana untuk apa? Memberitakan Injil. Kita tahu itu adalah tempat negara dan kota-kota bangsa-bangsa berhala. Yang kita sudah belajar kemarin tentang Babel. Di sana orang-orang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang dimurkai. Thomas pergi ke sana untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan sorga. Memberitakan nama Yesus. Ya, Thomas setelah itu melakukan perjalanan ke Persia. Ya, yang sekarang ini adalah Iran. Kita tahu juga itu adalah negara-negara yang tidak menerima Yesus. Thomas pergi ke sana, saudara. Dari seorang yang ragu-ragu yang tidak percaya. Kemudian level imannya naik ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dia pergi ke Irak, dia pergi ke Iran, saudara. Dan dia terus memenangkan jiwa-jiwa. Dia mencetak para murid-murid Kristus di dalam iman kekristenan, saudara. Pada tahun 52 Masehi, dia berlayar ke selatan menuju Malabar di sebelah barat pantai India. Wow, siapa dia? Orang yang tadinya berkata, "Kalau aku tidak mencucukkan jariku, sekali-kali aku tidak bakalan percaya." Waktu dia berjumpa dengan Yesus, ya, Alkitab berkata dia memberitakan Injil. Dia pergi dari Irak, dia ke Iran, saudara. Ya, lalu dia berlayar ke sebelah barat pantai India. Dia mengajar, bahkan apa? Mendirikan gereja-gereja. Ya. Dan memenangkan jiwa-jiwa dari kasta-kasta utama Brahmana, saudara, dan kasta-kasta lainnya bagi Kristus, ya.
Thomas pergi ke sana untuk memenangkan jiwa. Ketika Portugis mendarat di India pada awal tahun 1600, mereka menemukan kelompok orang Kristen di sana. Dan ada sebuah gereja yang bernama Mar Thomas didirikan setelah Thomas berkhotbah pada tahun 1500, saudara. Ya, ada gereja yang didirikan oleh Thomas karena pelayanan Thomas di sana. Ya, akhirnya Thomas mengadakan perjalanan ke sebelah timur pantai India. Dia mengajar dan tak henti-hentinya mengajar. Tapi sekitar tahun 72 Masehi, dia pada akhirnya dibunuh, saudara. Thomas dibunuh. Tapi mari kita melihat, saudara, ya, apa yang bisa kita pelajari. Dari kisah hidup Thomas kita bisa belajar. Ya, dia ya yang dengan kuat menyatakan ketidakpercayaannya. Dia juga yang akhirnya dengan kuat menyampaikan pesan tentang iman dan kasih dan pengampunan sampai ke ujung dunia, sampai dia mati dibunuh. Saudara, ya, jangan hanya mengingat kejelekannya Thomas. Seringkali orang berkata, iman Thomas, ya, ketika dia mengalami perjumpaan. Seringkali manusia akan mengalami saat-saat down. Mungkin kita juga hari ini sedang ada di dalam masa-masa berat. Seringkali saya tidak memungkiri sebagai hamba Tuhan pun. Seringkali ada saat-saat di mana kita down dan merasa, aduh Tuhan, ya kenapa begitu berat. Tapi waktu kita mau tetap percaya, waktu kita mau tetap berharap berjumpa dengan Tuhan, sehingga Tuhan menemui dirinya dengan Thomas. Dan ketika dia berjumpa lagi dengan Tuhan, saudara, ada banyak cara kita bisa berjumpa Tuhan hari-hari ini. Dengan saudara mendengarkan khotbah-khotbah, dengan saudara berdoa, saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh terus mencari Tuhan. Hari-hari ini mungkin iman percayamu sedang down karena begitu beratnya tekanan dan persoalan. Mari kita tetap mau berkata, Tuhan, hati kami tetap percaya. Hati kami tetap percaya padamu. Yang Tuhan tunggu hanya satu dari mulut kita dan hati kita ketika kita mau berkata, kami tetap percaya Tuhan. Kami mau naik ke level iman yang berikutnya, yaitu kami mau percaya sekalipun kami tidak melihat. Kami mau percaya. Biar hari ini kita mau berkata, hatiku percaya Tuhan. Hati kami percaya. Mungkin ada begitu banyak peristiwa di hidup ini yang sempat membuat kami tidak lagi mempercayai Tuhan. Karena beratnya tekanan. Karena iman yang tergoncang. Seperti murid-murid, seperti Thomas yang akhirnya mengurung diri. Karena begitu terpuruk imannya melihat Tuhan. Yang selama ini dia sembah. Tuhan yang selama ini membuat mujizat di depan matanya tiba-tiba disalibkan tanpa daya. Membuat Thomas terpukul. Jiwanya remuk. Tapi ketika engkau datangi dia Tuhan, dia mengalami kebangkitan iman, kebangunan rohani. Kami semua membutuhkan kebangunan rohani hari-hari ini Bapa. Datangi kami Tuhan. Datangi kami Yesus. Jumpai kami. Sentuh kami dengan kasih-Mu. Izinkan kami menyentuh kuasa-Mu. Bangkitkan yang lemah. Kuatkan yang mulai goyah. Karena Engkau sendiri yang berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun tetap percaya. Tidak mudah bagi kami Tuhan. Namun kami mau belajar percaya. Bagian kami hanyalah tetap percaya. Mari angkat tanganmu saudara pada Tuhan. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya.
hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, Engkau melihat mereka yang mungkin hari-hari ini sedang tergoncang imannya. Entah karena keadaan, entah karena sakit penyakit. Engkau tahu batas kekuatan kami. Datangi kami secara pribadi Tuhan. Sentuh kami dengan kasih-Mu. Kami mau kembali percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup. Tuhan, sekalipun kami tidak melihat kesembuhan, sekalipun kami tidak melihat berkat-berkat-Mu, kami mau tetap berkata, kami mempercayai Engkau. Bahkan sekalipun kematian menjemput, kami mau tetap bilang, kami percaya pada Tuhan. Biar kami belajar seperti Thomas. Dia pergi memberitakan Injil dari seorang yang dengan gagah berani berkata, aku sekali-kali tidak percaya. Tapi dia mengalami kebangunan rohani karena perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Lalu dia dengan berani pergi memberitakan Injil kerajaan-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami untuk berdampak bagi kerajaan-Mu. Bahkan sampai di ujung kematian, Thomas tidak mundur selangkah pun. Karena dia percaya ada mahkota kehidupan yang sudah menantinya di sana. Kami tidak ingin kalah dengan persoalan hidup kami Tuhan. Kami ingin menang, kami ingin keluar sebagai pemenang. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan firman ini. Tuhan, kuatkan lutut yang goyah. Tuhan, tegakkan kembali mereka yang sudah mulai lemah. Biar kami semua mau berdiri dan berkata, kami mau percaya sekalipun kami tidak melihat. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Dan itulah yang akan membuat hidup kami berbahagia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau menjadi jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat. Bahkan apapun yang sedang kami lewati hari-hari ini, kami tetap mau berkata, kami percaya pada Tuhan. Kami sembuh atau tidak sembuh, kami percaya. Kami diberkati atau tidak diberkati, kami mau percaya. Karena Engkau adalah jaminan kekekalan kami. Sama seperti Thomas pada akhirnya mati dibunuh karena Injil-Mu. Tapi dia mengalami kemenangan iman bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih buat segala hal yang terjadi di hidup kami yang Tuhan izinkan. Kami percaya kami kuat karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Bahkan Tuhan menjadikan hidup-Mu tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus akan menyertai hidup-Mu dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingat
Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.